Ya, di video kali ini kita akan mencoba belajar mendesain PCB. Ini menggunakan aplikasi yang dinamakan EASY EDA. Untuk menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu kalian harus download, link ada di deskripsi. Kemudian kalau sudah diinstal, nanti dia butuh akun untuk login. Kalau belum punya, ini proses pendaftarannya. Yang dibutuhkan adalah username, email, password, dan konfirmasi password. Kalian juga bisa mendaftar menggunakan akun Google. Bisa langsung login kalau sudah mempunyai akunnya. Ataupun kalau kalian menggunakan akun Google, tinggal di pencet di bagian ini. Karena kebetulan ini saya sudah membuat menggunakan akun Google, maka bisa menggunakan fitur sign in with Google. Misal kita klik, nanti dia loading. Jadi kalau belum pernah disinkronkan dengan akun Google, nanti akan muncul form login akun Google-nya. Ini kalau ini kebetulan sudah, nanti tinggal loading terus masuk seperti ini. Nah, halaman awal dari aplikasi EASY EDA seperti ini. Di bagian kiri ini merupakan panel project. Jadi kalian bisa membuat beberapa project di sini, ibaratnya folder lah. Mudahnya seperti itu. Nah, di dalamnya juga ada sub-sub folder lagi untuk menyimpan file-filenya nanti. Kemudian untuk membuat PCB, kita tinggal mulai di file, kemudian pilih di PCB. Kalian juga bisa membuat skematiknya, ataupun kalian juga bisa membuat simbol, footprint. Nah, footprint ini berkaitan tentang komponen yang ada di PCB secara manual. Kalian bisa membuat komponennya sendiri. Kalian juga bisa membuat 3D model, itu untuk pemodelan 3 dimensi komponen yang kalian buat. Ada juga nanti skematik modul dan PCB modul, ini template-template aja. Untuk kali ini kita mencoba membuat desain PCB sederhana hingga ekspor, nantinya seperti apa. Kalau diklik nanti akan muncul form seperti ini. Jadi dia memilih unitnya milimeter ataupun mil, kemudian jumlah layernya ini minimal 2. Jadi kalau misal kalian mau bikin single layer pun, di bagian cover layernya pilih di 2. Kemudian di board outline ini, tipe board outline-nya tuh tipe halamannya ataupun PCB-nya tuh mau persegi ataupun bulatan, nanti tinggal dipilih di situ. Kemudian ini dimensinya, dan ini start sumbunya. Misalnya kita langsung oke saja. Tampilannya adalah 10x10 seperti ini. Nah, di sini kalau bisa diperhatikan ada 2 garis besar. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau kalian ingin mengetahui titik tengahnya, maka ini juga harus diatur. Rumusnya adalah min setengah dari lebarnya, dan yang di start Y-nya setengah dari tingginya. Nah, seperti ini. Ini titik tengahnya 2 sumbu sudah berada di tengah PCB-nya. Ini fungsinya nanti kalau kalian meletakkan komponen-komponen itu lebih mudah menentukan titik tengahnya menggunakan fitur ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari komponen yang akan kita rakit di PCB-nya. Nah, di bagian footprint ini komponen yang sudah saya buat secara manual. Jika kalian ingin mencari komponen yang sudah ada di dalam bawaan sistemnya, maka kalian klik si sistemnya. Nah, di sini adalah semua komponen yang dibuat oleh sistem ataupun EASY EDA sendiri. Nah, misalnya kita cari aja resistor keywordnya, dan nanti akan muncul resistor-resistor yang sudah dibuat di EASY EDA. Dan tampilannya akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Misalnya ini. Atau kalian juga bisa mencari komponen yang sudah dibuat oleh user-user lain di seluruh dunia. Caranya tinggal di tab bagian ini. Nah, ini sama, misalnya sudah ketemu yang mau dipakai ini, tinggal kita place. Misalnya taruh di sini. Nah, misalnya ini. Nah, kalian tidak perlu sebenarnya satu persatu seperti ini. Nah, untuk menghemat waktu, cari apapun komponen yang akan kalian pakai sekali. Mencari beberapa komponen sekalian. Misalnya ini kita mau mencari dioda, kita tuliskan saja dioda, kemudian kita enter. Nah, akan muncul daftar-daftar dioda, tinggal diklik
di bagian PCB kita. Kemudian langsung saja kita mencari komponen lainnya, misal Atmega. Ini juga nanti tinggal di place di PCB tanpa kita harus mengeluarkan form library ini. Ini akan menghemat waktu. Misalnya DIP seperti ini. Kalau sudah kita cancel, kita tutup formnya. Nah, tinggal kita tata komponennya itu mau di sebelah mana. Misalnya ini di sebelah sini saja, nanti akan kita desain outline-nya lebih kecil. Nah, sebelum itu ini adalah fungsi grid. Jadi untuk meletakkan komponen di sebelah mana itu akan lebih mudah jika ada gridnya. Kemudian di bagian ini juga ada fitur snap size. Ini ukuran pergeseran komponennya. Nah, ini kalau di setting 2,54 sama seperti jarak antar kaki Atmeganya ini. Jadi kayak ada magnetnya per 2,5 mm. Jika semakin kecil maka dia akan semakin bebas digerakkan seperti ini. Tapi itu juga akan mempengaruhi kesulitan Anda untuk meletakkan komponen ini. Oke, misalnya di sini, kemudian gridnya juga bisa kalian pilih antara dot ataupun garis, dan warnanya juga bisa kalian ubah menjadi warna lain. Tapi saran saya nggak usah diubah, ini tetap warna putih aja, karena kalau diubah menjadi warna lain nanti akan menyerupai jalur ataupun menyerupai overlay-nya. Kemudian unitnya juga bisa kalian ganti ke mil, kalau saya lebih rekomendasi ke milimeter. Kemudian sebelum membuat jalurnya lebih bagus, kita juga sudah mengetahui bahwa ini resistornya ataupun komponennya itu bernilai berapa ataupun mempunyai ID berapa. Itu cara mengaturnya di bagian display prefix ini. Tapi ada beberapa komponen yang buatan user itu tidak bisa diubah namanya. Seperti ini, Atmega 328, bisa kita namai U1 tidak bisa, karena itu sudah eksis, ataupun kita hapus juga tidak bisa. Nah, ini juga bisa langsung dinamai ataupun diberikan nilai resistornya misal 1K. Ya, tinggal letaknya juga bisa diubah-ubah, misal diletakkan di dalam komponen seperti ini. Namun jika kalian menghendaki tulisan yang berbeda ukurannya ataupun tebalnya, kalian bisa menggunakan manual, menggunakan tool namanya tool text. Nanti akan kita buat yang Atmega 328 ini misalnya karena tidak bisa diatur, di disable aja ataupun di prefixnya di no, kemudian kita taruh teks tapi menggunakan top sheet layer. Nah, ini bisa diubah dulu ke bagian yang kuning. Kalau yang merah itu kan nanti top layernya, jalurnya. Nah, ini tinggal diubah namanya misalnya Atmega 328P. Ini karena terlalu besar, kita bisa mengubahnya ke ukuran yang berbeda. Misalnya ini 1 mm begini. Nah, untuk lebarnya juga, ketebalan hurufnya juga bisa diatur di bagian ini. Terlalu lebar, kita ubah ke, nah ini sudah cukup bagus. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penamaan dan teksnya. Kemudian kita lanjutkan ke jalur. Untuk jalur ini tinggal seperti ini, tapi ini harus diganti dulu karena ini tadi dipakai untuk membuat tulisan, yaitu diganti ke bagian top layer. Nah, ini ada magnetnya, itu fungsi dari snap tadi. Dan juga dia kalau misal pad ke pad itu kayak ada magnet menarik ke pad tertentu. Kalau kalian ingin membuat single layer itu buat menggunakan bottom layer, karena kalau yang top layer itu yang di atas PCB ataupun di bagian komponennya. Oke, kita bikin beberapa jalur dulu. Misalnya ini cuman misal jalurnya seperti ini. Ini menggunakan ukuran yang kecil, nanti kita akan mengubahnya ke ukuran yang lebih sesuai. Ini juga akan memberi contoh tentang bagaimana fungsi double layer ataupun kelebihan double layer dibandingkan single layernya. Ini kita buat agar jalur yang bagian ini tidak bisa lewat dan mengharuskan menggunakan jumper. Kalau single layer itu kalau jalur sudah mentok, jadi dia membutuhkan suatu fungsi untuk menghubungkan jalur yang satu ke jalur yang lain menggunakan fasilitas
jumper manual, yaitu menggunakan kawat ataupun menggunakan kabel. Misalnya ini kita buat padnya, kita hubungkan padnya, ditandai saja menggunakan top sheet layer. Itu tinggal dihubungkan antara pad yang ini ke yang satunya. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah jumpernya. Nah, jika kalian menggunakan double layer, itu sangat mudah, tinggal seperti ini, melewati jalur yang sudah ada. Ini karena warnanya berbeda, itu bukan berarti nabrak ya. Jadi itu yang merah itu yang di atas PCB dan yang bawah itu di bawah PCB. Nah, kelebihan yang double layer seperti ini. Kalian bisa membuat jalur yang sangat rumit menggunakan double layer. Kalian bisa melihat hasilnya seperti ini menggunakan ini tampilan 2 dimensi, yang bagian atas dan yang bagian bawah seperti ini. Kalian juga bisa melihatnya dengan bentuk 3D. Yang bagian atas itu ada satu jalur yang merah tadi, dan yang bagian bawah ini jalur yang warna biru tadi. Sedangkan bahan PCB yang kita set tadi adalah 10x10, itu sangat lebar, sehingga nanti perlu diatur ulang agar lebih pas. Ini tinggal kita delete saja, ini di select, control, klik, dan delete. Untuk jalur yang tidak kita pakai, ibaratnya kita akan menggunakan double layer seperti itu. Nah, untuk ketebalan jalur kita bisa mengubahnya di bagian ini dengan satuan milimeter juga, misalnya 0,5. Ini masih terlalu kecil, kita ubah dulu. Misal 1, ini udah lumayan lah. 1 kita sesuaikan dengan jalur yang akan kita gunakan. Kalau bentuknya SMD sangat rumit, sangat butuh space, nanti bisa menggunakan jalur yang paling kecil sesuai dengan contoh yang tadi. Kemudian fungsi-fungsi ini sebenarnya banyak sekali, tapi yang akan kita bahas hanya beberapa, yaitu dimension, kemudian yang bagian ini Cooper area, ini nanti untuk menghias ataupun finishing, dan teks tadi juga sudah dibahas, pad ataupun via. Nah, misalnya kita ubah dulu ukurannya agar nanti saat membuat Cooper area itu lebih bagus. Kita sesuaikan, misalnya kita ubah ke 5 cm dan height-nya 3 cm. Ya, juga harus diubah sesuai dengan rumus yang tadi, setengah dan setengahnya. Tinggal kita select dan kita geser. Nah, ini kebetulan ini outline-nya kegeser juga, harus di unselect, caranya di kontrol dan diklik jalur outline-nya. Setelah kita geser, nah ini sumbunya kan kelihatan itu mau di tengah, nah dipastikan, nah seperti ini. Ini sudah tampak di tengah, lebih rapi kalau kita letakkan di tengah. Untuk Cooper area ini caranya seperti ini. Jadi ini kita buat yang atas dulu, tinggal buat persegi seperti ini ataupun persegi panjang yang di luar outline-nya. Nah, ini belum nampak. Jika kita lihat hasilnya masih sama seperti tadi. Itu karena kita belum menyetingnya untuk muncul. Caranya diklik aja, terus di bagian clearance ini bagian antar padnya tuh dengan Cooper area 0,4 itu bisa diatur-atur. Kemudian di bagian ini kita yes, sehingga muncul seperti ini. Nah, ini karena tadi memilih file stylenya adalah solid, maka semua yang kosong itu akan disamakan dengan jalur, itu kan warna merah. Nah, kita bisa juga memilih dengan grid, misalnya ini grid 90 derajat, maka hasilnya seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan clearance itu adalah antara Cooper area dengan padnya itu akan ada selisih. Nah, itu dinamakan clearance-nya. Kalau dilarutkan, yang larut hanya yang kosong ini. Sehingga akan menghemat pelarut dan juga proses melarut jalurnya. Itu juga akan menambah kuat PCB karena lapisannya masih ada tembagannya. Dibandingkan kalau kosong itu kan lebih tipis. Untuk pembuatan di bottom layernya tinggal di copy paste seperti ini, kemudian diganti dengan bottom layer.
maka dia akan langsung muncul settingan yang sama dengan yang top layer seperti ini. Misal kita mau melihat yang bawah, tinggal kita disable yang atas ataupun yang bawah di bagian ini. Kalian bisa memunculkan atau menghilangkan suatu layer di bagian ini. Jika kita lihat hasil 3D-nya, maka akan seperti ini. Itu kan lebih cantik daripada yang tadi masih polos. Nah, seperti itu. Untuk menambahkan lubang itu kita bisa disable dulu cover areanya. Biasanya kan kalau PCB ada lubangnya untuk baut ataupun untuk meletakkan PCB itu dalam box. Itu namanya kita menggunakan fitur yang namanya hole ataupun lubang. Di bagian objek ini nanti kita juga bisa mengatur yang di disable objek apa. Nah, hole ini bagian ini kita place saja di sini agar lebih presisi. Itu nanti peletakannya menggunakan namanya dimension. Ini setelah kita atur 3 mm, kita letakkan di misalnya 5 mm. Itu menggunakan tool ini dimension, tinggal kita tarik ke sumbu X ataupun sumbu Y. Misalnya sumbu X dulu. Yang penting lurus dulu. Untuk ukurannya nanti kita bisa ubah, karena kita akan kesulitan untuk tepat. Nah, seperti ini 5 mili. Kemudian yang sumbu Y juga dilakukan proses yang sama. Ini yang penting lurus, tidak usah nilainya tidak terlalu penting dulu. Kemudian kita tinggal mengubahnya ke 5 mm. Nah, kalian juga bisa menggeser agar titik tengahnya ketahuan. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita geser hole-nya ke titik tengah antara X dan Y dimension tadi. Kurang lebih seperti ini. Kalian tinggal aplikasikan ke semua sudut. Misalnya kita membuat 4 lubang, nah itu tinggal dilakukan proses yang sama. Ini kita contohnya agar lebih cepat. Ibaratnya ini sudah semua, tinggal kita paste saja. Kira-kira di sini. Ya, di situ kan ada sumbu merah tadi yang memudahkan kita agar lebih sejajar dengan objek tertentu. Nah, untuk kasus seperti ini cover areanya itu belum clearance ya, yang di hole-nya. Padahal seharusnya ada clearance-nya seperti ini. Caranya tinggal kita klik cover area tertentu, kemudian di rebuild lagi. Nah, maka yang top ini, top layer-nya sudah sesuai, ada clearance-nya. Kemudian tinggal kita atur yang bottom layer, prosesnya sama. Tinggal diklik dan di rebuild. Ini juga berlaku jika kalian menambahkan komponen lagi ataupun jalur lagi. Setelah kalian membuat cover area itu harus selalu di rebuild. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat dulu 3D-nya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk 2 dimensinya seperti ini. Kita bisa mengubah agar lebih mudah, di gridnya di off. Kemudian warnanya masking kita bisa ubah ke warna lain. Merah, ada kuning, bahkan ada hitam juga. Kalian juga bisa membuatnya warna lain. Tapi biasanya kalau PCB kan warnanya hijau. Nanti kita ubah ke warna hijau aja. Nah, untuk tampilan 2 dimensi ini tidak bisa diekspor ke JPG ataupun PNG, tapi formatnya SVG. Kalian bisa mengakalnya dengan cara di screenshot, ataupun nanti kalian bisa mengekspor, tapi ekspornya ekspor PCB, bukan ekspor 2 dimensi yang bagian itu tadi. Untuk mengekspor ataupun menyimpannya ke file, kalian tinggal klik bagian ini, tinggal dinamai dan disimpan sebagai project apa. Kalau sudah akan menggunakan project yang lama, tinggal yang bagian save to existing project, ataupun kalau kalian ingin menggunakan project yang baru, tinggal ditulis di sini. Nah, ini sifatnya adalah menyimpan online ya, jadi tidak di komputer kalian, tinggal kalian harus login dulu untuk mengakses file ini jika ingin melihat ataupun melakukan editing. Tapi tenang,
di ECEDA itu ada fitur offline-nya. Jadi file ini tadi bisa kalian save menjadi file biasa, file offline berformat JSON. Ini kita bisa juga kita rename karena ini namanya belum spesifik, cuma new PCB. Kita bisa merename ataupun mengubah namanya menjadi suatu PCB yang lebih spesifik ataupun lebih detail. Caranya tinggal diklik kanan dan bagian title kita masukkan nama PCB-nya. Misal tes 01, oke, maka dia akan berubah menjadi nama tes_01. Lebih seperti itu. Kemudian kita beralih ke proses ekspor. Nah, di proses ekspor ini bisa bermacam-macam, ada PDF, PNG, SVG, DXF, dan beberapa format lainnya. Untuk offline kita pilih yang ECEDA ini. Ini digunakan untuk membackup project kita, maksudnya file PCB yang kita buat tadi menjadi file offline. Sehingga sewaktu-waktu kita mau edit di komputer lain ataupun di akun lain, tinggal di import aja. Ini tinggal dinamai, kemudian di save. Nah, sudah tersimpan. Kalian juga bisa mengekspor menjadi format PDF. Nah, untuk mencetaknya secara manual kalian bisa menggunakan fitur ini. Untuk proses pencetakan biasanya menggunakan black on white. Tapi kalau untuk view, kalian menggunakan full color. Untuk pencetakan black on white dan tipenya adalah per layernya. Bentuknya adalah zip kalau yang tadi. Kalau yang cuma jadi satu nanti menjadi satu halaman itu yang bagian merger. Ini hasilnya. Ini kan yang tadi kalau saya memilih yang pisah-pisah halaman. Dia ada bottom layernya sendiri satu file, top layernya satu file, bahkan whole-nya juga dipisah. Ini kan akan lebih mudah saat proses mencetaknya. Nah, jika kita buka hasilnya seperti ini. Ini yang bottom layer, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian tinggal buka yang tipe-tipe lainnya, nampaknya ya sesuai dengan yang kalian pilih. Nah, untuk proses pabrikan ataupun mencetak PCB secara otomatis, dia memerlukan file Gerber. Nah, prosesnya membuat file Gerber sebenarnya hampir sama dengan ekspor, cuman dia ada fitur pengecekan clearance antar jalur ataupun antar pad. Nah, seperti ini. Misal kita yes. Nah, di sini karena clearance-nya tuh kurang, jadi dia terdeteksi short ataupun error seperti itu. Ini karena dia tadi kan ada Cooper area. Nah, di sana tidak kita munculkan. Padahal kalau kita munculkan itu sebenarnya pad yang ini tuh menyatu dengan Cooper areanya, tidak ada clearance-nya sama sekali, dan itu dianggap error oleh aplikasinya. Caranya kita munculkan dulu. Misalnya kita buat sekalian jalurnya agar bisa lebih paham fungsi dari Cooper area tadi. Ini errornya semakin banyak, tadi hanya padnya, ini tracknya juga error. Nah, kita lupa bahwa di sini ada Cooper area, kita munculkan dulu. Nah, di sini kalau di Cooper area belum di refresh, jadi dia akan menyatu dengan jalurnya, sehingga aplikasi menganggapnya bahwa itu adalah sebuah error. Caranya tinggal seperti tadi, kita rebuild dulu, baik di bagian atas dan bagian bawah. Misalnya di atas dulu kita cek, nah, tinggal satu bagian bawahnya. Dan berupa pad, karena tracknya hanya di bagian atas ataupun top layernya. Caranya tinggal dipilih di bagian bottom layer, kemudian di reboot juga. Nah, ini sudah benar, kita coba save dan kita ekspor ke file Gerber. Nah, jika tidak ada error, maka dia tampil seperti ini dan tinggal kita proses ekspornya pakai generate Gerber ini.
Nah, ini kan tinggal dipilih aja dan di save. Bentuknya juga zip. Nah, sebenarnya isinya tuh apa aja, coba kita bedah isinya. File Gerber itu isinya apa, kita ekstrak dulu di sini. Nah, ini hasilnya, dia ada outline, ada bottom layer, ada bottom solder mask layer, ada drill, ada top layer, check layer, dan top solder mask layer. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk mencetak secara otomatis menggunakan mesin. Biasanya memerlukan file itu. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Kalian bisa mencetak, membuat desainnya menggunakan aplikasi ini dengan cara seperti ini. Untuk pencetakan kalian tidak perlu bingung karena kami mempunyai jasa pencetakan PCB. Jadi kalian cari di Tokopedia JOHC Indonesia, linknya seperti ini. Kemudian cari produk yang cetak PCB yang bagian true hole double layer seperti ini. Ini jika kalian menginginkan pencetakan PCB sesuai dengan file Gerber yang kalian ekspor tadi. Nah, spek PCB-nya bahannya FR4, tebelnya ada pilihan 1,2 dan 1,6, maskingnya pilihan yang ini tertulis ini. Kemudian kalian juga bisa mencetaknya walaupun satu layer, tapi kalian ingin mencetak masking, overlay itu menggunakan item yang ini. Namun di sini ada aturannya bahwa minimal order adalah 2000 cm persegi dengan maksimal luas 10 cm dan kali 20 cm. Nah, tapi ini juga bisa mencetak 3 desain berbeda, namun per desainnya akan dikenakan biaya tambahan sebesar 150.000. Ini harga saat video ini dibuat, mungkin di waktu yang mendatang akan ada perubahan harga, mungkin saja. Kalian cek link yang terbaru. Nah, misalnya cara ordernya bagaimana? Kita tentukan dulu luas PCB yang akan kita cetak. Ini harganya saat video ini dibuat adalah Rp500 per cm persegi. Kita misalnya ada 5 cm kali 10 cm, total luasnya 50 cm persegi. Nah, itu kita hitung dulu. Nah, dengan luas 50 cm persegi itu harganya tinggal dikalikan 500, ketemunya 25.000. Kemudian kita harus hitung juga minimal cetaknya berapa keping kalau ukuran kita 50 cm persegi. Caranya 2000 dibagi 50, maka ketemunya adalah ini kita hitung dulu 40. Kemudian tinggal kita kalikan 40 ini ke harga per kepingnya. Tadi ketemunya 25.000, maka totalnya adalah Rp1.000.000. Nah, untuk ordernya kalian pilih dulu warnanya itu maskingnya mau apa. Nanti tinggal kita kalikan Rp1.000 ataupun kita bagi Rp1.000. Nah, untuk Rp1.000.000 kan itemnya berarti jumlahnya 1.000, maka totalnya 1 juta. Nah, seperti ini. Nah, itu karena agar memudahkan perhitungannya menggunakan satuan terkecil yaitu 1.000. Nah, kalau misalnya satuannya 1.000 lebih 500 itu akan dibulatkan ke bawah. Jadi misal 950.500, nanti 500-nya akan hilang dan dibulatkan ke 950.000. Kalian juga bisa mencetak yang tipe single layer menggunakan fitur polosan, jadi tidak menggunakan masking, tidak menggunakan overlay. Bahannya juga cuma pertinak, itu menggunakan link yang ini. Prosesnya sama tapi harganya yang berbeda. Ini harganya tadi 225 per cm. Totalnya jika 20 keping maka 225. Prosesnya sama, berarti dibagi 1000 dan ketemunya 225 pieces item di Tokopedia. Nah, seperti ini. Oke, kami harap kalian lebih paham untuk mendesain dan jangan bingung kalau mau mencetak, bisa hubungi kami di link yang ada di deskripsi ataupun langsung di Tokopedia. Oke, video ini cukup sampai di sini. Tetap
berkarya tetap sehat-sehat saja. Sampai jumpa di video yang lain dan dadah.